Hai, balik lagi bersama aku di Ngobrol bareng Hasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Nah, di video kali ini tuh tema yang sebenarnya cukup berkaitan banget ya sama diri kita, sama keseharian kita, sama identitas kita, yaitu tentang insecurity. Siapa sih di dunia ini tuh yang nggak pernah ngerasa insecure gitu ya? Entah itu insecure sama temennya, insecure sama keluarganya, sama saudaranya, atau insecure sama siapapun. Aku yakin pasti semua orang yang ada di dunia ini pasti pernah ngerasain yang namanya insecure. Meskipun dia presiden, meskipun dia orang terkaya di dunia, meskipun dia hakim, meskipun dia dokter, semua itu pasti pernah ngerasain yang namanya insecure. Nah, sebetulnya kalau menurut aku rasa insecure itu sebetulnya wajar-wajar aja dan sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, cuma harus sewajarnya. Nah, jadi kalau misalkan rasa insecure itu udah yang membahayakan atau udah yang parah banget, bahkan bisa bikin kita itu ngerasa nggak berguna, terus bikin kita itu males-malesan, bikin kita itu ngerasa down. Nah, itu yang insecurities yang cukup membahayakan. Nah, makanya di video kali ini aku coba bantu kamu gimana sih caranya biar kita itu bisa mengurangi bisa mengurangi rasa insecurities ya, insecurity dalam diri kita. Nah, buat kalian penasaran, intinya langsung aja videonya. Nah, cara yang pertama biar kita tuh nggak ngerasa insecure ya sama orang lain gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah kamu harus tahu apa tujuan hidup kamu. Nah, kenapa kita harus tahu tujuan hidup? Karena kalau misalnya kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, kita akan selalu ngerasa kurang, dan kita akan selalu fokus sama orang lain, selalu ngeliatin hidup orang, itu pasti akan selalu ada. Jadi, ketika kamu pengen menghilangkan atau mengurangi rasa insecure itu, kamu harus temuin dulu nih sebelum kita lanjut ke poin-poin berikutnya. Kamu harus tahu dulu kira-kira apa sih tujuan hidup kamu. Aku kasih contoh ya, misalkan tujuan hidup aku adalah aku pengen jadi seorang hakim ya, misalkan kayak gitu. Terus aku punya nih teman-teman aku tuh yang mereka tuh yang jadi dokter lah, atau jadi pengacara, jadi pengacara, atau jadi reporter, atau jadi aktor, pemain film dan segala macamnya dengan kesuksesan mereka. Nah, tapi aku tuh nggak peduli gitu loh. Aku nggak peduli sama mereka, aku nggak peduli juga apa yang mereka lakuin, pencapaian mereka kayak apa, nggak peduli dan nggak insecure ya. Maksudnya peduli di sini tuh peduli yang sampai bikin kita down gitu ya, maksudnya sampai kita insecure gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita punya tujuan hidup, kayak misalkan aku pengen jadi hakim gitu ya contohnya. Nah, ya udah, kita pasti akan fokus sama tujuan kita. Kita pasti akan mengejar apa impian kita dengan sekuat-kuatnya ya, dengan sebaik-baiknya gitu. Karena kita punya tujuan hidup. Nah, beda lagi kalau kita nggak punya tujuan hidup, pasti kita selalu ngelihat kehidupan orang lain, selalu insecure ngelihat orang lain, selalu ngelihat kok dia bisa ya jadi dokter, dia bisa jadi insinyur, dia bisa jadi profesor, bisa jadi dosen. Nah, kenapa? Karena kita nggak punya tujuan hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, kita akan ngerasa bahagia, kita ngerasa akan puas, akan perkembangan kita, meskipun itu sedikit demi sedikit, kita itu akan merasa puas. Beda halnya kalau kita nggak punya tujuan hidup gitu. Kalau kita punya tujuan hidup, kita nggak akan iri sama orang, kita nggak akan rasa insecure sama orang, karena sebenarnya apa yang kita mau itu bukan itu gitu kan. Apa yang mereka capai itu bukan keinginan kita. Jadi buat apa kita insecure? Lagian aku nggak pengen kok jadi dokter. Ngapain aku harus iri sama orang? Ngapain aku insecure sama orang ya kan? Lagi pula aku nggak mau kok jadi artis gitu. Aku nggak mau kehidupan aku jadi artis gitu kan. Nah, jadi ngapain aku harus insecure sama pencapaian mereka yang teman-teman aku jadi artis gitu. Nggak perlu gitu. Karena itu bukan tujuan hidup kita, itu bukan keinginan kita, bukan kemauan kita. Jadi rasa insecure itu nggak akan tumbuh. Dan yang kedua adalah ubah cara pandang. Nah, maksudnya ubah cara pandang itu kayak gimana? Kalau misalkan kamu sekarang lagi ngerasa insecure kalau ngelihat pencapaian orang, mungkin kamu masih pakai kacamata pandang diri kamu sendiri. Nah, coba sekarang kamu ubah cara pandangnya ke cara pandang orang lain, atau
kamu bisa ubah cara pandang ke orang yang kamu insecurein itu. Nah, contohnya misalkan kamu insecure sama orang yang bisnisnya sama teman kamu ya. Misalkan teman kamu tuh bisnisnya udah keren banget, bisnisnya udah maju banget, terus bisnisnya udah sukses lah, pokoknya udah gede gitu ya. Terus kamu ngerasa insecure, kenapa sih dia tuh bisa buat bisnis yang keren, kenapa dia bisa buat bisnis yang hebat, bisnis yang wow, yang spektakuler gitu kan. Kamu insecure sama dia gitu. Nah, coba kamu ubah cara pandang kamu. Nah, jadi cara pandang si teman kamu itu. Nah, bisa jadi ketika kamu pakai cara pandangnya dia, kamu akan ngelihat bahwasanya banyak banget ya hal-hal di belakang layar yang nggak kamu lihat gitu. Bisa jadi ternyata dia itu di balik itu punya hutang sekian juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Atau di balik itu ternyata dia punya keluarga yang nggak harmonis misalkan. Atau di balik itu kamu baru bisa lihat ternyata dia udah ngorbanin pendidikan dia, mungkin dia putus sekolah, mungkin dia punya trauma di masa lalu, atau punya masalah-masalah lain yang gak kamu tahu sebelumnya. Nah, itu bisa banget buat terjadi. Makanya kamu coba aja sekali-kali buat ubah cara pandang kamu jadi cara pandang dia. Mungkin ketika kita mengubah cara pandang kita jadi lebih paham, kita jadi lebih mengerti bagaimana ya di belakang kesuksesan yang dia dapat. Mungkin banyak pengorbanan, kerja keras di balik itu yang kita nggak tahu. Ternyata dia begadang terus, ternyata dia nggak tidur, ternyata dia tidurnya sehari cuma 1 jam misalkan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah lakukan apa yang bisa kamu kontrol. Nah, kalau misalkan nih kita kan kadang sering ya kayak buka-buka Instagram, terus buka TikTok, buka YouTube gitu kan. Kadang kita tuh nggak sengaja gitu kalau misalkan lihat story orang atau story WA ya, atau feed Instagram orang yang baru ngepost jalan-jalan dari Disneyland mungkin, atau baru jalan-jalan dari Turki ya kan, atau baru jalan-jalan dari Jepang, dari Korea. Nah, ketika kita ngeliat itu kan sebetulnya hal-hal yang di luar kontrol kita ya kan. Kadang kita pengennya itu buka Instagram tuh pengen dapet inspirasi atau pengen hiburan gitu ya, tapi malah ngelihat orang lain yang mereka ngepost dengan pencapaian mereka. Nah, itu bikin insecure banget kan pastinya. Nah, makanya ya kadang ada banyak sih hal-hal yang kita ngerasa insecure tanpa kita undang ya kan. Kadang insecure itu datang tiba-tiba, kadang mungkin 5 menit lagi aku bisa ngerasa insecure, kadang mungkin 1 jam lagi aku bisa ngerasa insecure sama orang, atau bahkan 1 jam lagi, atau bahkan besok, atau bahkan nanti malam, kita nggak pernah tahu ya. Kadang insecure itu bisa datang kapan aja tanpa kita undang. Nah, makanya itu adalah suatu hal yang sebetulnya nggak bisa kita kontrol. Nah, makanya di sini aku mau ngingetin teman-teman semuanya buat ya udah lakuin aja apa sih sebenarnya yang bisa kamu kontrol gitu. Contohnya gimana, Hasna? Nah, contohnya mungkin karena kamu ya seringnya kalau lihat Instagram, lihat story teman-teman kamu, lihat story feed Instagram kamu jadi ngerasa suka insecure. Ya udah, kamu berarti bisa mengurangi intensitas dari ngelihat Instagram orang lain. Atau mungkin kamu ya mungkin sehari lihat Instagramnya ya cuma beberapa jam aja, mungkin cuma setengah jam, cuma 1 jam gitu. Jadi ya memperkecil kemungkinan buat kamu ngelihat pencapaian orang gitu. Dan bahkan aku sih bisa banget rekomendasiin kamu buat ya udah mending nggak usah ngelihat Instagram sekalian gitu, atau kamu bisa puasa sosmed sekian minggu atau berapa hari gitu, kamu juga bisa banget. Atau kamu bisa juga uninstall Instagram. Itu wah, kalau kamu udah uninstall Instagram itu sebetulnya benar-benar bisa bikin kita itu lebih tenang, bisa bikin kita itu lebih ya percaya diri buat ngelakuin apa yang kita lakukan saat ini, buat lebih fokus sama apa yang sedang kita jalani saat ini tanpa harus ngelihat
pencapaian orang, harus tanpa lihat kegiatan orang ngapain aja, apalagi itu teman-teman kita gitu ya, apalagi teman terdekat. Bisa jadi karena rasa insecure ini bisa datang ke siapa aja, dan kita bisa rasa insecure itu juga ke siapa aja, entah itu ke teman jauh, bahkan teman dekat pun kita bisa kok ngerasa insecure. Kita sama sahabat sendiri juga bisa banget, kita tuh bisa ngerasa insecure sama guru kita, bahkan sama saudara kita, ya sama siapapun kita bisa banget buat ngerasa insecure. Nah makanya ya yang bisa kita lakukan ya kita kontrol apa yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan cara tadi bisa puasa sosmed, bisa, atau kalau misalkan kamu insecure sama mungkin dari segi fisik gitu ya, ya berarti yang bisa kita lakukan ya kita kontrol, kita bisa memperbaiki penampilan kita, terus kita bisa merawat kulit kita dan segala macamnya. Jadi ya udah fokus aja sama hal-hal yang bisa kamu kontrol, bisa kamu lakukan. Dan cara yang keempat adalah fokus sama diri kamu sendiri. Nah kalau misalnya kita udah fokus sama diri kita sendiri, ya kalau kamu udah tahu tujuan kamu ya, kayak poin di awal, poin yang pertama, kita akan bisa fokus sama diri kita, fokus sama tujuan kita, fokus sama apa yang udah kamu targetin ya dalam satu hari ini, dalam satu minggu ini. Dan aku yakin sih ketika kamu punya tujuan, ketika kamu punya target, itu akan banyak waktu yang kekuras buat kamu bisa menuhin itu gitu. Dan ya udah, ketika kita fokus sama apa yang kita lakukan, dan ketika waktu kita habis untuk apa yang kita mau, untuk apa yang kita cita-citakan, ya akan lebih sedikit waktu untuk kita bisa scroll sosmed, bisa lihat pencapaian orang, dan itu benar-benar sangat works banget. Jadi makanya yaudah, kamu coba aja cari kamu pengen fokus kemana. Mungkin kamu pengen fokus sama bisnis kamu, ya udah kamu jalanin bisnis kamu. Gimana caranya bisa bisnis kamu bisa grow, gimana caranya bisa bisnis kamu itu bisa dikenal orang banyak. Ya pokoknya banyak cara, kamu lakuin aja, kamu fokus sama apa yang lagi kamu tuju. Nah, jadi dengan kamu fokus, insya Allah ya kamu jadi nggak mikirin orang lain, jadi nggak mikirin kehidupan orang lain juga, ya kan? Dan tips yang keenam adalah prinsip. Nah, maksudnya apa ya? Jadi di sini sebisa mungkin kita harus punya prinsip biar kita bisa mengurangi rasa insecure kita sama orang lain. Nah, prinsip ini gimana sih maksudnya? Jadi prinsip itu, misalkan aku kasih contoh, kalau misalkan kamu punya rasa insecure sama mungkin harta orang lain, misalkan kok dia bisa ya punya iPhone, sedangkan HP aku cuma Android. Nah, ya udah, kamu harus punya prinsip gitu. Ketika kamu punya prinsip, misalkan kamu tuh punya prinsip buat hidup minimalis, atau punya hidup yang ya serba sederhana, atau hidup hemat, ya udah. Jadi ketika kita punya prinsip buat hidup hemat, buat hidup minimalis, ya udah, dengan kita punya HP yang biasa aja, HP Android, ya udah, kita, ini prinsip aku gitu, ini prinsip kita. Jadi ya udah, alhamdulillah, bersyukur banget. Dan itu bukan suatu masalah di kehidupan aku gitu. Jadi meskipun orang lain pakai iPhone lah, pakai Samsung, ya udah, aku nggak peduli, karena ya itu bukan prinsip aku gitu. Jadi ngapain kita harus insecure sama orang lain yang itu tuh bukan bagian dari prinsip kita, ya kan? Dan tips yang keenam adalah selalu perbaiki diri. Nah, kalau misalkan kita udah tahu tujuan hidup kita apa, kita mau kemana, nah selalu perbaiki diri. Apa yang kurang kemarin kita perbaiki hari ini, apa yang masih salah kemarin kita benarkan hari ini. Jadi sebisa mungkin setiap harinya harus ada yang kita perbaiki, harus lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita sama hari ini dengan yang kemarin, pastinya harus lebih baik lagi, dan harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan kita menjadi pribadi yang lebih baik, itu akan semakin mendekatkan kita pada tujuan kita. Dan dengan kita selalu memperbaiki diri, nah yang pastinya kita
akan bisa mengurangi rasa insecurity kita terhadap orang lain pastinya kan. Nah contohnya gimana caranya biar kita nggak insecure sama teman-teman kita yang lebih pintar misalkan. Ya udah, berarti kita harus memperbaiki diri, harus belajar lebih giat lagi, harus lebih rajin lagi belajarnya ya kan. Jadi jadikan itu ya sebagai motivasi, ya jadikan aja sebagai motivasi buat kita gitu. Kalau dia bisa, ya kita pasti jauh lebih bisa gitu ya. Kalau dia udah mencapai, nah kita juga harus yakin bahwa kita juga pasti bisa akan menyusul dia gitu. Ya pada intinya kalau misalkan ada yang lebih baik daripada kita, jadikan itu sebagai motivasi. Ya harus bersyukur dan ikut senang juga, harus ikut senang, harus mengapresiasi. Ya alhamdulillah, ya harus senang, ya tetap harus jadiin itu sebagai motivasi. Dan tips yang ketujuh ini sebetulnya adalah tips yang paling aku suka dibandingkan tips yang sebelum-sebelumnya, itu adalah bersyukur. Nah kenapa sih aku tuh suka banget sama kata syukur ini? Karena dengan kita bersyukur, kita akan lebih menghargai apa yang udah kita punya, apa yang kita miliki, apa yang udah kita capai, tanpa harus ngelihat pencapaian orang lain gitu ya kan. Karena kalau misalkan kita ngelihatnya pencapaian orang lain terus apa yang orang lain punya itu ya nggak ada habisnya, pasti selalu akan ada yang jauh lebih baik dari kita, akan banyak selalu ada yang jauh lebih sukses dari kita, lebih kaya dari kita, dan lebih-lebih lainnya. Nah beberapa hari lalu aku tuh sebetulnya kayak ngerasa capek banget gitu kan sama hidup aku. Kayak ngerasanya tuh kok hidup aku tuh ngerasanya kayak ya udah, ngerasanya kayak capek aja gitu kan. Ya bosen juga, terus penat juga ya kan. Nah terus ya kadang juga ngerasa insecure sama orang, tapi aku tuh disadarin lagi sama jadi beberapa waktu lalu aku tuh ngeliat ada 2 anak kecil yang mereka itu nggak punya rumah, terus mereka itu hidupnya di pinggir jalan, terus orang tuanya juga nggak tahu kemana. Jadi mereka cuman hidup berdua aja, kakak sama adik itu. Terus mereka ya sehari-harinya kalau tidur ya di depan ATM gitu. Terus aku tuh ngerasa ya Allah, ternyata kita syukurnya tuh kurang banget ya. Kita rasa syukurnya tuh kurang banget. Sekarang tuh kita selalu ngerasa kurang, terus selalu ngerasa yang paling sengsara gitu kan. Padahal sebelumnya masih banyak banget orang-orang yang jauh sebetulnya di bawah kita. Masih banyak orang-orang yang masih kurang seberuntung kita gitu ya. Jadi makanya ya sebisa mungkin harus lebih banyak untuk melihat ke bawah gitu ya. Karena masih banyak orang-orang yang kurang hartanya juga, masih banyak orang yang sehatnya kurang juga dari kita, masih banyak yang bahkan HP pun nggak punya, bahkan rumah pun nggak punya, bahkan keluarga pun nggak punya gitu. Jadi masih banyak hal yang harus bisa lebih kita syukuri lagi. Jadi ya perbanyak lihat ke bawah, harus lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah dengan segala pencapaian kita hari ini, dengan segala apa yang kita punya hari ini adalah pencapaian terbaik untuk yang ditakdirkan untuk kita. Ini adalah harta terbaik yang Allah takdirkan buat kita. Ini adalah memang takdir terbaik yang udah Allah siapkan untuk kita. Jadi ini adalah kehidupan terbaik kita. Alhamdulillah, berbanyak bersyukur. Dan kita juga harus senang ketika melihat orang lain juga sukses. Jangan lupa bersyukur dan tetap semangat. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman video kali ini. Ya mungkin agak random juga sih pembahasan kali ini tentang insecurity, yang bahasanya nggak ada habis-habisnya sebetulnya. Jadi ya aku sih berharap semoga dengan video ini bisa bantu teman-teman buat
mengurangi rasa insekuritas teman-teman, dan coba buat cari tahu lagi apa tujuan hidup kamu, lebih bersyukur lagi kita sebagai manusia di bumi ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Buat kamu yang suka videonya, jangan lupa tekan tombol like, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya biar kamu gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.